Halo Telovers. Bener kata almarhum Kasino, bangsa kita nggak kekurangan orang pinter, tapi kekurangan orang jujur. Karena sejatinya udah banyak anak-anak bangsa yang menciptakan teknologi masa depan. Namun sayangnya inovasi mereka malah kurang dihargai di dalam negeri dan justru mendapat apresiasi dari bangsa lain. Kita bisa melihat hasil penemuan teknologi Nikuba yang lagi heboh akhir-akhir ini. Di balik teknologi masa depan ini ada sosok Arianto Misel yang berjaya melahirkan Nikuba. Mungkin udah banyak yang tahu kalau Nikuba ini digadang-gadang berguna untuk mengganti bahan bakar minyak pada kendaraan ke air. Hebat kan? Secara teknikal, mesin ini berfungsi untuk memproses air murni menjadi hidrogen melalui proses elektrolisis. Nah, elektrolisis ini adalah proses penguraian senyawa air menjadi hidrogen dan oksigen dengan bantuan listrik. Hidrogennya inilah yang akan menggantikan bahan bakar minyak pada kendaraan. Hebatnya lagi, teknologi ini diklaim sangat irit karena hanya 1 liter aja kendaraan kalian bisa menempuh jarak sejauh 500 km. Tapi ya gitu deh, lahirnya sebuah teknologi pasti ada yang pro maupun kontra. Seperti lahirnya teknologi Nikuba ini nih. Para pakar bilang kalau klaim bahan bakar air bisa jadi misleading. Lebih terangnya lagi dikatakan kalau orang-orang bakal berpikir bahwa ketika mereka punya 1 liter air, ini bisa jadi bahan bakar. Padahal air itu dikonversi jadi hidrogen dengan bantuan listrik. Nah, berarti sumber energi utamanya adalah listrik. Beberapa pihak juga menduga proses elektrolisis semacam ini sering dianggap nggak efisien, karena akan membutuhkan energi yang sangat besar untuk menghasilkan bahan bakar. Apalagi seperti yang kita ketahui, sumber energi Nikuba berasal dari aki motor yang punya tegangan sebesar 12 volt. Nah, ketika Nikuba ini aktif, tegangan aki pada motor pastinya bakal menurun. Otomatis aki bakal mudah tekor. Tapi namanya juga uji coba, kan bisa diriset lebih jauh lagi agar penggunaan daya listriknya nggak bikin aki tekor. Tapi Arianto nggak tinggal diam. Melihat kritikan itu, beliau akhirnya menemukan cara untuk menepis kritikan tersebut. Arianto akhirnya menggunakan relay buat menekan tarikan listrik ke Nikuba, jadinya bakal aman akinya. Namun, meskipun beliau sudah menemukan solusi, tetap aja masih ada yang kontra. Padahal nih ya, pabrikan otomotif sekelas Ferrari, Lamborghini, bahkan Ducati melirik teknologi ini. Hebatnya lagi, Arianto bakal terbang ke Milan untuk merepresentasikan teknologi ini. Jadi, dihargai di negara lain, tapi dikritik di negara sendiri. Kalau udah kayak gini, baru deh orang Indonesia pada heboh. Badan Riset dan Inovasi Nasional diketahui udah mengirim orang buat menguji teknologi ini. Padahal nih ya, anak-anak bangsa sebenarnya juga mampu loh bersaing di kancah internasional kalau berbicara teknologi. Bahkan hebatnya sejak bermunculan kendaraan listrik di luar negeri, putra Indonesia juga mampu membuat mobil listrik yang disebut Tucuksi. Tucuksi sendiri dirancang oleh alumnus Institut Teknologi 10 November Surabaya bernama Dr. Danet Suryatama. Sebenarnya Danet merancang konsep mobil tersebut sudah sejak tahun 2004 hingga 2008. Cuman baru terrealisasikan pada saat Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan, meminta Danet untuk merealisasikan konsepnya. Nah, baru deh tuh Danet berani untuk menjadikan Tucuksi menjadi kenyataan. Kerennya lagi, beliau ini make desain mobil sport 2 pintu, jadinya kelihatan keren kan? Namun kalau kita lebih jeli, kayaknya Danet terinspirasi dari mobil Lexus 2054 deh. Soalnya bentukannya mirip banget. Terlebih lagi, jeroannya sudah menggunakan motor listrik yang mampu memuntahkan tenaga sebesar 200 kW atau setara dengan 268 horsepower. Kalau mau disetarain, motor listriknya setingkat dengan mesin yang punya kubikasi 3000 cc. Apalagi di masa itu beliau sudah memasangkan teknologi fast charging ke Tucuksi dengan durasi pengisian daya selama 3 hingga 5 jam.
Nah, kalau udah terisi full, mobil buatan anak bangsa ini bisa melaju di kecepatan maksimum 200 km per jam plus jangkauan sejauh 321 km. Namun, yang paling bikin kita terkagum-kagum adalah prestasi dari dua remaja asal Salatiga bernama Arfian Fuadi dan M. Ari Kurniawan. Kakak beradik ini berhasil menggait juara pertama dalam lomba 3D Printing Challenge yang diadakan General Electric pada tahun 2014 silam. Lebih jelasnya, Arfian bersama Ari berhasil mendesain jet engine bracket yang paling ringan dari komponen serupa yang pernah dibuat di dunia. Bayangin aja, jet engine bracket pada umumnya punya bobot seberat 2 kg. Sementara hasil karya kakak beradik ini hanya meninggalkan bobot seberat 327 gram. Itu berarti putra bangsa kita ini mampu memangkas bobot jet engine bracket hingga 84%. Bahkan hebatnya lagi, mereka berdua ini berhasil mengalahkan peserta bergelar PhD yang berasal dari Swedia dan juga insinyur lulusan University of Oxford. Gila sih, lulusan sekolah menengah kejuruan ngalahin lulusan Oxford. Namun pria alumni Institut Teknologi Bandung bernama Yogi Ahmad Erlangga juga nggak kalah membanggakan. Nggak cuman di taraf nasional doang, tapi sampai ke seluruh dunia. Gimana enggak? Matematikawan ini mampu memecahkan rumus matematika tersulit di dunia. Rumus tersebut bernama Helmholtz. Apalagi rumus ini benar-benar sangat berguna untuk masa depan. Pasalnya, dengan rumus ini, para petambang minyak bakal lebih mudah menemukan sumber minyak di perut bumi. Sontak, penemuan ini bikin para konglomerat perminyakan tersenyum lebar. Namun gak cuma petambang minyak doang, tapi para ilmuwan juga turut berbangga hati. Karena sejatinya rumus tersulit di dunia sudah berusaha dipecahkan selama 30 tahun lamanya, namun gak terpecahkan juga. Wah, salut deh sama kecerdasan anak bangsa. Padahal masih ada anak bangsa bernama Ricky Elson yang menciptakan mobil sport listrik bernama Selo. Sayangnya ketika dilirik oleh pemerintah, karya Ricky nggak lolos dalam uji emisi di Indonesia. Ya emang sih, proyek mobil listrik ini juga bantuan dari Menteri BUMN Dahlan Iskan. Namun karena bermasalah di uji emisi, proyek mobil Selo ini harus berhenti. Tapi karena nggak dihargain di Indonesia, Selo malah dipinang oleh Malaysia. Bahkan Malaysia bersedia untuk memberikan fasilitas buat menunjang pengembangan mobil listrik ini. Malah negara lain dong yang ngasih wadah. Sama halnya dengan Randall Harto Laksono yang berhasil menciptakan bahan anti panas maupun api untuk digunakan di mobil. Bahan ini sejatinya berasal dari limbah kulit singkong. Bahkan pabrikan mobil ternama seperti Petronas dan Ford sudah menggunakan karya beliau. Namun lucunya, di negara sendiri karya Randall belum mendapat sertifikat uji standar atau lisensi dari Indonesia. Tapi emang udah sejak dulu negara kita ini masih kurang menghargai karya anak bangsa. Salah satu bukti konkretnya adalah mantan presiden ketiga B.J. Habibie yang udah menjadi orang berpengaruh di dunia penerbangan. Bahkan sudah beberapa kali beliau berjaya melahirkan pesawat buatan anak bangsa seperti pesawat N250 Gatot Kaca. Namun sayangnya karya beliau lebih dihargai oleh negara luar dibanding negara kita tercinta.